Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara pun dimanapun berada, semuanya sehat dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, walaupun keadaan kita belum menentu pada saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersyukur. Pasti Tuhan akan menolong keadaan kita, saudara sekalian. Kita akan dipulihkan kembali sesuai dengan waktu Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru. Marilah saudara-saudara, saya mengajak semuanya, kita sama-sama bersyukur atas cinta dan kemurahan Tuhan yang selalu diberikan kepada kita sampai saat ini. Kita harus selalu memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh penyembahan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak untuk dimuliakan, Engkau yang layak untuk dimuliakan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, harinya Engkau. Kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah
Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami serahkan kesempatan ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang saat ini bersabda, Raja kami, bersabdalah kepada kami. Kami merupakan citizen kerajaan sorga. Dan kami mau mendengar sabdamu, dan kami mau melakukan sabdamu dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan di dalam tanganmu Bapa, hamba-Mu yang menyampaikannya, dikuduskan lidah bibirnya, supaya berlayak untuk menyampaikan firman-Mu. Dan marilah Roh Kudus bekerjalah melalui firman ini, supaya mengubah hidup kami untuk semakin berkenan kepada Engkau. Karena itulah yang menjadi tujuan kami, supaya hidup kami menyenangkan hati daripada Tuhan. Dan kami menyerahkan pada saat ini. Sekali lagi, biarlah Engkau mengurapi firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat, supaya yang hadir pada saat ini Bapa dijamah dengan kuat kuasa-Mu, dan mereka boleh mengalami pemulihan-pemulihan dalam kehidupan mereka, kekuatan yang baru, penghiburan yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membawa firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang sudah terkenal, dan saya percaya saudara mungkin sudah mememorize ayat ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita setuju bahwa kita hidup di dalam dunia ini hanya untuk menyenangkan hati daripada Allah? Dengan apa kita dapat menyenangkan hati Allah? Kita dapat menyenangkan hati daripada Allah Bapa kita, bila kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi, kita dapat menyenangkan hati daripada Allah Bapa kita bila kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita punya anak yang bukan hanya perhatian saja kepada kita, tetapi juga kita mengharapkan kepatuhan terhadap orang tua. Dan tentu ketika anak itu melakukannya, maka hati daripada orang tua itu menjadi puas. Dengan demikian,
Dengan demikian dengan Allah. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya, melakukan semua kehendaknya, pasti ia senang. Ia puas dan akan memberkati kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan salah satu kehendak daripada Allah di dalam kehidupan kita yang menjadi pembahasan kita adalah mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi, khususnya di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Karena semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Mengucap syukur memiliki pengertian kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi, terutama di dalam kehidupan kita. Tidak peduli baik atau tidak baik di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh sehari-hari, kita mengucap terima kasih kepada orang yang memberi, yang menolong kita ketika di dalam kesulitan. Lalu masalahnya bagaimana kalau orang itu berbuat salah terhadap kita? Secara reaktif, secara reaksi, secara normal, kita tidak akan berterima kasih. Tapi marah. Bagaimana dengan sikap kita terhadap Tuhan kalau Tuhan izinkan kita kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan belum juga mendapatkan, usaha kita macet karena COVID-19, menderita sakit belum juga Tuhan sembuhkan? Apakah kita akan ngambek terhadap Tuhan? Atau sebaliknya, kita masih tetap bisa bersyukur untuk kebaikan daripada Tuhan. Kehendak daripada Tuhan, sekali lagi, supaya kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepadanya di dalam segala hal yang terjadi, baik ketika Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, dan usaha kita, maupun ketika kita mengalami hal-hal yang sebaliknya. Sekali lagi yang Tuhan izinkan terjadi. Hal yang berikutnya, saudara sekalian, bahwa bersyukur itu bukan hanya berterima kasih. Tetapi bersyukur itu juga dengan memuliakan Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam mempersembahkan syukur, tidak hanya kita berterima kasih kepada Allah, tetapi juga memuliakan Tuhan. Di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita masih dapat mengatakan Tuhan itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bersyukur itu bukan hanya berterima kasih, tetapi juga memuliakan daripada Tuhan. Berterima kasih itu kita nyatakan di dalam memuliakan nama daripada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-20 dan ke-22, 20 sampai 22,
Dikatakan maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Dan ini merupakan tradisi daripada orang-orang Yahudi. Kalau dia bersedih, maka dia koyakan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula, atau telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut atau berbuat salah. Ketika Ayub, orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, mengalami kondisi yang tidak baik, di mana harta kekayaannya yang demikian besar ludes karena dirampok, dijarah, dan semua anak-anaknya yang terdiri daripada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan binasa karena ditimpa musibah rumah yang roboh, membinasakan mereka semuanya. Secara manusiawi, hatinya pasti akan sedih dan tidak mengerti atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena dikatakan bahwa ia sudah hidup saleh. Ia hidup jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kok masih harus mengalami musibah seperti ini? Andai kata kita mengalami kesukaran seperti Ayub, pasti goncang iman kita. Karena kita percaya. Kata Alkitab yang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus diberkati. Karena segala kutuk sudah ditanggung. Dan kutuk itu diubah menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya penderitaan. Bukan senang, tapi menderita. Namun sikap Ayub lain daripada yang lain. Ia menghormati kehendak daripada Allah. Bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, itu pasti akan terjadi. Dan dia menghormati kehendak Allah dengan mengatakan, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi berkat. Tuhan yang memberi kekayaan. Tuhan yang memberi anak-anak. Dan Tuhan mempunyai hak untuk mengambil. Ia tidak ngambek, melainkan memahami segala yang terjadi menurut kehendak Allah. Ia yang berhak melakukan segala perkara tanpa harus konsultasi atau meminta persetujuan dari manusia untuk melakukan hal itu. Satu hal yang mengagumkan dari Ayub bahwa ia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Atau istilahnya berbuat salah dengan melakukan itu di dalam kehidupannya.
Walaupun ia hidup saleh, ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah tidak pernah berbuat salah di dalam melakukan segala perkara. Ia tetap memuji, memuliakan, membesarkan nama Allah, dan tidak memprotes Allah. Kata puji, dikatakan bahwa Ayub itu memuji Allah. Kata puji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditujukan kepada mereka yang memiliki yang pertama-tama adalah keunggulan, atau yang kedua adalah kebaikan. Kalau dikatakan Ayub memuji Allah, di dalam arti kata, ia memuji karena memiliki keyakinan bahwa Allah itu baik adanya. Ini yang harus kita lakukan di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersyukur. Tetaplah memuliakan Allah. Dan tetaplah yakin bahwa Tuhan itu baik. Segala yang diizinkan Tuhan hanya bersifat sementara. Dan ia pasti akan menolong kita menurut waktu daripada Tuhan. Ada manfaat kalau kita bersyukur. Yang pertama-tama, memberikan damai sejahtera. Jadi orang yang bersyukur itu akan memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya, jadi kalau kita khawatir, maka nyatakan kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan. Dengan, perhatikan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, seringkali kita tidak bisa terlepas daripada rasa khawatir. Apa itu khawatir? Gelisah. Apa itu khawatir? Cemas. Ketularan wabah penyakit COVID-19 yang mulai mengganas lagi di mana-mana. Di dalam kesulitan ekonomi negara kita tinggal, kita khawatir kehilangan pekerjaan. Khawatir usaha yang kita lakukan itu tutup. Khawatir terjadi huru-hara. Khawatir terjadi keributan. Khawatir terjadi perampokan. Khawatir terjadi penjarahan dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, nyatakan segala keinginanmu atau kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa dengan ucapan syukur. Ketika kita bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, maka ia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Apa yang menjadi bagian Allah? Memberikan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita.
Sehingga kita tidak lagi merasa khawatir. Kita terlepas daripada kekhawatiran kita. Dan itu kunci, saudara sekalian. Kalau mau kita lepas daripada segala kekhawatiran, doa dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur. Maka Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi bagiannya. Memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita bersyukur, itu berarti kita nggak ngambek. Kita puas. Dengan bersyukur kita menyatakan bahwa kita nggak ngambek sama Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesusahan menimpa kita. Tuhan izinkan sakit penyakit menimpa kita. Tuhan izinkan kita kehilangan pekerjaan. Tuhan izinkan aset-aset milik kita disita oleh bank karena tidak dapat membayar utang bank. Tetapi bukan hanya tidak ngambek, tetapi kita juga puas. Jadi dengan bersyukur itu menyatakan bahwa di satu pihak kita tidak ngambek, di pihak lain kita merasa puas dengan berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Orang yang tidak dapat bersyukur berarti tidak puas terhadap Tuhan, terhadap porsi berkat yang Tuhan tentukan bagi dia. Nah, dengan bersyukur, maka menyatakan kita tidak ngambek terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Di pihak lain, kita merasa puas terhadap berkat yang Tuhan tentukan bagi kita. Nah, saya akan masuk, saudara sekalian. Banyak orang yang bertanya, apakah kita boleh kaya atau enggak? Bolehkah kita ingin kaya? Bolehkah kita mempunyai cita-cita untuk kaya? Saya katakan boleh. Tetapi tidak boleh menyimpang dari kebenaran-kebenaran Allah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Jerat siapa? Jerat iblis, pencobaan iblis. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman percayanya, dari firman Allah, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini rambu-rambu, yaitu rambu-rambu bahaya bagi mereka yang ingin kaya, bagi mereka yang serakah, yang nggak puas terhadap berkat daripada Tuhan, bisa jatuh di dalam pencobaan atau jerat setan, yaitu dosa, dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan itu. Menipu, mencuri,
merampok, merampas milik orang lain dengan kekerasan, korupsi, membunuh, yang akhirnya akan membawa manusia kepada kehancuran dan kebinasaan. Allah memberkati usaha kita dan pekerjaan kita, asal kita tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Mengucap syukur kepada Allah, sekali lagi, mempunyai pengertian bahwa kita tidak ngambek terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita merasa puas dengan berkat yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bersyukur itu meniadakan iri. Sekali lagi, kita mengenal istilah iri. Di dalam Mazmur 138 ayat 1, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku untuk berkat Tuhan yang menjadi bagianku. Itu pengertian ayat ini. Saudara tahu dari mana munculnya iri hati di dalam diri manusia? Yaitu ketika kita mulai membanding-bandingkan apa yang dimiliki diri kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain yang jauh melebihi yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa iri di dalam hati kita? Ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, jangan suka membanding-bandingkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Yang kedua, kita harus bersyukur atau puas dengan berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Jangan iri, karena iri menandakan kita tidak puas terhadap berkat yang Tuhan berikan yang menjadi bagian kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, maka kita dapat mengalahkan musuh kita, yaitu iri atau jelus atau meri di dalam bahasa Jawanya. Yang keempat, hidup dekat dengan Tuhan. Dengan bersyukur, maka kita ditarik untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan, itu membuat hidup kita dekat dengan Dia. Orang yang hidupnya jauh dari Allah, jauh dari persekutuan dengan Dia, jauh dari hubungan dengan Dia, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih atas berkat kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam Lukas 17 ayat 15-16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur. Siapa dia? Orang ini adalah orang Samaria yang tidak diakui sebagai orang Yahudi. 10 orang kusta datang kepada Yesus memohon belas kasihan untuk disembuhkan. Sekali lagi, Yesus Tuhan kita memiliki kasih, memiliki belas kasihan yang sangat tinggi. Setiap orang yang merendahkan diri, memohon belas kasihannya, maka Tuhan itu akan berbelas kasihan
dan akan menolong. Itu khotbah pada waktu yang lalu sudah saya ungkapkan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang memiliki belas kasihan terhadap ciptaannya. Yesus mengatakan kepada 10 orang yang datang untuk memohon belas kasihannya untuk disembuhkan. Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah sekarang, perlihatkan dirimu kepada imam-imam yang bertugas mengecek penyakit kusta sudah hilang atau belum. Ketika menuruti firman yang diucapkan Yesus, sekali lagi, ketika menuruti firman yang diucapkan Yesus, orang yang melaksanakan firman yang diucapkan oleh Yesus, melaksanakan firman daripada Allah, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, mujizat terjadi. Dan mereka menjadi tahir dan sembuh sebelum mereka bertemu dengan imam. Nah, kisah ini kemudian dilanjutkan satu dari mereka yang bukan Yahudi. Sekali lagi, yang bukan Yahudi tetapi orang Samaria kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dengan tersungkur di depan kaki Yesus. Kesembilan yang disembuhkan tidak kembali. Hanya satu yang tidak melupakan kebaikan Tuhan kembali untuk bersyukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dilakukan untuk membalas kebaikan daripada Tuhan. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur, dia tidak berterima kasih, tidak tahu berterima kasih untuk membalas kebaikan daripada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan, ia harus hidup dekat dengan Tuhan, si pemberi berkat. Bukan hanya sibuk menikmati berkat, sehingga lupa Tuhan. Banyak orang yang diberkati Tuhan, lupa Tuhan akhirnya. Karena asyik dengan berkat Tuhan. Asyik menikmati apa yang Tuhan beri. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan kita lupakan akan kebaikan daripada Tuhan. Kita bukan hanya harus berterima kasih, tapi hiduplah dekat dengan Tuhan. Semakin kita diberkati, kita hidup semakin dekat dengan Dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Akhirnya, saudara sekalian, saya akan meringkas khotbah pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan bersyukur, kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memuliakan Allah. Yang kedua, bersyukur mendatangkan manfaat karena memberi damai sejahtera di dalam hati kita. Menyatakan bahwa kita tidak marah terhadap apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan menyatakan kita puas terhadap berkat daripada Allah. Yang ketiga, bersyukur mengalahkan iri hati. Dan yang terakhir, dengan bersyukur, menarik kita untuk hidup dekat dengan Allah. Bersyukurlah kepada Allah di dalam
segala hal. Itulah yang menjadi kehendak daripada Allah. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini janji kami, Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak untuk dimuliakan, diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini, Bapa. Engkau mengajar kami untuk bersyukur. Amin, Yesus. Haleluya. Beri kekuatan kepada kami. Amin, Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Amin, Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersyukur di dalam segala hal. Baik atau tidak baik, tetap kami bersyukur kepada Engkau. Kami mau serahkan saat ini di dalam tangan-Mu, Bapa. Akan anak-anak-Mu sekalian yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan yang menjamah. Tuhan yang merubah hidup anak-anak-Mu sekalian. Ya, Yesus. Supaya mereka bisa mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Karena kami tahu ini kehendak-Mu, Bapa. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati
anak-anak-Mu sekalian. Mungkin pada saat ini Tuhan ada yang sakit, ada yang susah. Ya Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Ada yang putus asa. Ya Yesus, haleluya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memampukan anak-anak-Mu tetap bersyukur kepada Engkau. Untuk tetap yakin bahwa Engkau itu baik adanya. Engkau tidak pernah salah di dalam melakukan segala perkara. Dan kami percaya Bapa, bahwa di dalam kebaikan-Mu, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Engkau pasti akan memberikan pertolongan-Mu menurut waktu-Mu ya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekalian. Baik yang berada di Amerika maupun yang berada di Indo, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan, semua yang mengikuti ibadah ini mendapatkan anugerah berkat daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk negara. Kami serahkan Indonesia, Engkau tolong Presiden Jokowi dan jajarannya yang menghadapi kesulitan-kesulitan negara, baik menghadapi COVID-19, menghadapi masalah ekonomi. Biarlah Engkau tolong Bapa. Engkau berikan hikmat akal budi supaya memerintah bangsa yang besar di Indonesia. Yang mungkin Tuhan sulit untuk diatur. Namun kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pertolongan, Kau mampu Tuhan. kemampuan untuk bisa menguasai negara Indonesia yang besar ini. Sekali lagi, Engkau menolong segala masalah yang ada di Indonesia. Berikan jalan keluar, supaya di dalam menghadapi masalah, maka selalu ada jalan keluar. Kalau kami berharap kepada Engkau. Kami mau menyerahkan juga Amerika dalam tangan Tuhan. Berkati Amerika. Terutama mengenai presiden yang terpilih yang masih belum diresmikan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi kami hanya Baik Tuhan. menyandarkan kepada kehendak Tuhan yang terbaik Ya, amin. bagi bangsa Amerika. Kami mau serahkan segala kesulitan, baik COVID-19 yang mulai mengganas lagi, maupun juga perekonomian negara ini, supaya Tuhan sendiri juga memberikan jalan keluar. Sehingga boleh terlepas daripada segala kesulitan. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekalian. Pada minggu ini, dalam pekerjaan mereka, bahkan Engkau memberkati sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan Amin. amin. Berkat. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye.